Kerajaan Galuh adalah kerajaan yang pernah menunjukkan keeksistensinya di Nusantara sejak tahun 669 M. Awalnya kerajaan Tarumanegara sering dikaitkan dengan kerajaan Galuh. Ternyata hubungan kerajaan Tarumanegara dengan kerajaan Galuh yaitu merupakan keturunan langsung. Karena kerajaan Tarumanegara mempunyai beberapa bawahan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar wilayahnya, kerajaan Galuh merupakan kelanjutan dari kerajaan Kendan yang adalah bawahan kerajaan Tarumanegara, nama Raja Kendan. Ketiga yaitu Sangkandiawan dan bergelar Raja Resi. Dua raja mempunyai 5 anak, anak pertama bernama Mangukuhan, anak kedua bernama Karungkalah, anak ketiga bernama Katung Masalah, anak keempat bernama Sandanggreba. Dan anak kelima bernama Wetikandayun. Dari kelima anak Raja Kendan, si bungsulah yang paling disukai sang ayah, karena dinilai Wetikandayun memiliki sikap lebih baik dibanding kakak-kakaknya dan memiliki watak yang tidak terlalu mementingkan masalah duniawi. Hal inilah yang melatar belakangi Sangkandiawan menunjuk Wetikandayun sebagai penggantinya. Karena Sangkandiawan memutuskan untuk turun tahta setelah menjabat 15 tahun dan memilih untuk menjadi seorang pertapa di Layuatang, Kuningan, Jawa Barat, pengangkatan Wetikandayun sebagai raja menghasilkan pergunjingan di kalangan kerajaan Kendan, karena biasanya putra sulung atau anak kedua yang berhak menggantikan sang ayah. Namun, masalah tersebut tidak meruntuhkan niat Sangkandiawan dan tetap memilih anak bungsunya yang masih berusia 21 tahun untuk menjabat sebagai raja. Penobatan Wetikandayun dilakukan pada malam bulan purnama. Besok harinya setelah penobatan Wetikandayun mengambil keputusan pertamanya yang merubah sejarah kerajaan Kendan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan yang sebelumnya di Kendan ke sebuah lokasi baru yang diapit dua sungai Cimuntur dan sungai Citandui yang diberi nama Kerajaan Galuh. Saat kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Sang Tarusbawa, kerajaan tersebut sudah mulai kehilangan kejayaan dan pamornya, apalagi semakin lama semakin mendapat tekanan dan serangan dari kerajaan Sriwijaya. Beliau juga mengganti nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pakuan, Bogor. Akhirnya Sang Wetikandayun memutuskan untuk mahardika, membebaskan diri dari kerajaan Sunda. Kemudian Sang Maharaja Tarusbawa memutuskan untuk mengakhiri kerajaan Tarumanegara pada tahun 670 M dan membagi dua wilayahnya yaitu Kerajaan Galuh di bagian timur dan Kerajaan Sunda di wilayah bagian barat bekas wilayah Tarumanegara. Sang Wetikandayun memerintah Kerajaan Galuh cukup lama, yaitu selama 90 tahun, dari tahun 612 M hingga 702 M. Beliau lalu menikah dengan Putri Resi Makandria, Nyai Manawati atau Dewi Candraresmi. Mereka mempunyai 3 putra, yakni Sempakwaja, Wanayasa, Jantaka, dan Mandi Minyak, Amara. Seperti dirinya Sang Wetikandayun yang anak bungsu dari 5 bersaudara, dan dipilih sebagai seorang raja, beliau juga memilih anak bungsu sebagai penggantinya, sebab Sempakwaja anak pertama dan Jantaka anak kedua memiliki kekurangan fisik. Akhirnya Sempakwaja yang bergigi ompong menjadi pendeta di Galunggung dan bergelar Batara dan Yang Guru, sementara adiknya, Wanayasa atau Rahyang Kidul jadi pendeta di Denuh karena dirinya menderita kemir, hernia, turun berok. Kerajaan Galuh diperintah selama 7 tahun oleh Mandi Minyak dari 702-709 M, istrinya yakni Dewi Parwati, dari Kerajaan Keling, Kalingga. Sayangnya, Mandi Minyak dan Nyai Pohacirababu, istri Sempakwaja menjalin hubungan gelap. Dari Dewi Parwati, Mandi Minyak memiliki putri yaitu Sanaha. Dan dari Pohacirababu memiliki putra bernama Sena, Bratasenawa. Kedua anak Sang Mandi Minyak lalu dinikahkan, walau satu ayah. Dari pernikahan Sanaha dan Sena memiliki seorang putra yakni Sanjaya. Pernikahan ini tercatat pada Prasasti Stirengga atau Prasasti Canggal, 732 M. Raja Galuh ketiga, Sena, 709-716 M, bergelar Sang Prabu Bratasena Raja Putra Linggabumi. Ia bersahabat dengan Tarusbawa Raja Kerajaan Sunda yang memerintah selama 54 tahun, 669-723 M. Maka dari itu, Sanjaya, anak Raja Sena, dinikahkan dengan cucu Tarusbawa yang bernama Dewi Tejakancana Hayu Purnawangi atau Nyai Sekar Kancana. Anak Tarusbawa yakni Sunda Sembawa wafat saat usia muda, maka cucunya yang bernama Dewi Tejakancana, anak dari Sunda Sembawa, menjadi ahli waris kerajaan. Namun, karena ia seorang wanita maka ia dinikahkan dengan Sanjaya, suaminya lah yang menjadi Raja Sunda sekaligus Galuh.
dan memerintah selama 9 tahun, 723732 M. Purbasora adalah anak Sempakwaja dan cucu Wetikandayun berniat menggulingkan sena pamannya pada 716 M. Purbasora merasa lebih berhak atas singgasana Galuh karena ayahnya adalah anak pertama Wetikandayun. Ayah Purbasora tidak diangkat menjadi raja karena dinilai kurang layak menjadi pemimpin karena memiliki kekurangan fisik. Sebenarnya Sena dan Purbasora adalah saudara satu ibu yakni Pohaci, dengan dibantu pasukan dari kerajaan Indraprahasta. Purbasora melancarkan kudeta merebut kerajaan Galuh. Sena berhasil kabur sekitar Gunung Marapi yang termasuk wilayah Kalingga, kerajaan nenek istrinya, Maharani Sima. Purbasora menjadi penguasa kerajaan Galuh dari tahun 716 M hingga 723 M, dan permaisurinya bernama Dewi Citra Kirana putri Raja Indraprahasta Sang Resi Padmahariwangsa. Anak Sena yakni Sanjaya alias Rakean Jamri bertekad balas dendam terhadap keluarga Purbasora, lalu ia meminta bantuan Tarusbawa, sahabat ayahnya yang juga kakek istrinya. Sebelum penyerangan dilancarkan, Sanjaya telah menyiapkan pasukan khusus yang ia pimpin langsung di daerah Gunung Syawal atas bantuan Rabuyut Syawal. Patih Anggada memimpin pasukan Sunda. Penyerangan tersebut dilakukan secara mendadak dan pada malam hari, yang berimbasnya seluruh keluarga Purbasora tewas. Hanya Bimaraksa yang menjabat patih kerajaan Galuh, menantu Purbasora, yang berhasil lolos. Bimaraksa atau Ki Balangan Terang merupakan cucu Wetikandayun dari putra kedua, Resi Guru Jantaka. Sanjaya mendatangi Sempakwaja di Galunggung dan meminta agar pamannya menobatkan Demunawan, anak keduanya, menjadi Raja Galuh. Namun, Sempakwaja menolak permohonan itu karena curiga merupakan tipu muslihat Sanjaya untuk melenyapkan Demunawan. Sanjaya tidak bisa mengetahui keberadaan Ki Balangan Terang, karena tahta Galuh yang kosong Sanjaya terpaksa mengangkat dirinya menjadi Raja Galuh sekaligus Raja Sunda. Sayangnya, Sanjaya menyadari bahwa kehadirannya di kerajaan Galuh kurang begitu disenangi, karena ia orang Pakuan, Sunda. Sebabnya, itu ia menobatkan Premana di Kusuma atau Bagawat Sajalajaya. Cucu Purbasora, menjadi Raja Galuh. Premana memperistri cucu Ki Balangan Terang yakni Naganingrum, putra mereka bernama Manarah alias Surotama, maka suami istri itu cocok untuk mewakili keturunan Sempakwaja anak pertama Wetikandayun Jantaka anak kedua, agar mudah mengontrol kerajaan Galuh. Sanjaya menikahkan Surotama dengan Dewi Pangrenyep, putri Anggada, patih kerajaan Sunda, dan menunjuk anaknya, Tamperan, sebagai patih Galuh. Sebenarnya, Premana merasa terpaksa untuk menjadi raja Galuh, karena Sanjaya terkenal baik hati tapi tidak mengenal ampun pada musuh-musuhnya dan Sanjaya juga adalah pembunuh kakeknya. Karena hal tersebut, Premana memutuskan untuk kabur dan meninggalkan istrinya. Kemudian kembali menjadi pertapa di perbatasan Sunda sebelah timur Sungai Citarum, tak jauh berbeda dengan buyutnya Mandi Minyak. Sang cucu Tamperan juga berhubungan gelap dengan Pangrenyep, 19 tahun, istri Premana. Alhasil mereka memiliki putra Kamarasa alias Arya Banga, 723 M. Sadisnya untuk menyembunyikan hubungan gelap mereka, Tamperan menyuruh seseorang untuk membunuh Premana. Namun, kejahatan Tamperan diketahui oleh Ki Balangan Terang. Pada 732 M Sanjaya harus menjadi raja kerajaan Medang Kamulan, Bumi Mataram, dari ibunya, Sannaha, ketika meninggalkan Pakuan. Ia membuat keputusan kepada Tamperan dan Resi Guru Demunawan. Tamperan berhak untuk Sunda dan Galuh. Untuk Resi Guru Demunawan, putra bungsu Sempakwaja berhak untuk wilayah Songgalah, Kuningan, dan Galunggung. Berikut adalah raja-raja yang pernah bertakhta di kerajaan Galuh walaupun ada beberapa wilayahnya yang sering mengalami perpindahan pemerintahan. Wetikandayun atau Wertikandayun, 612702, Mandi Minyak, 702709. Sena atau Sang Prabu Bratasena Raja Putra Linggabumi, 709716, Purbasora, 716723, Sanjaya Sang Haris Dharma atau Rakean Jamri, 723732, Pakuan Galuh, Premana di Kusuma atau Bagawat Sajalajaya, 732, Rahyang Tamperan atau Rakean Panaraban, 732739, Pakuan Galuh, Surotama alias Manarah alias Ciung Wanara atau Prabu Jaya Prakosa Mandaleswara Saka Buwana, 739783, Sang Mansiri atau Prabu Dharma Sakti Wijaleswara, 783799, Sang Triwulan atau Prabu Kertayasa Dewasa Leswara, 799806. Sang Welengan atau Prabu Brajanagara Jaya Buana, 806813,
Prabu Linggabumi, 813842, Rakean Wus atau Prabu Gajah Kulon, 842891, Pakuan Galuh, Arya Kedaton atau Prabu Dharmaraksa Buwana, 891895. Catatan, sejak tahun 895 hingga 1311 Masehi, pusat pemerintahan sering berpindah-pindah dari timur, Galuh atau Songgalah, ke barat, Pakuan, dan sebaliknya, Rakean Windu Sakti atau Prabu Duageng Jayenge Buwana, 895913. Rakean Kemuning Gading atau Prabu Pucukwesi atau Sang Mokteng Hujung Cariang, 913916, Rakean Jayagiri atau Prabu Anayasa, adik Pucukwesi, 916942, Rakean Watugong atau Prabu Resi Atmaya Dharma Hariwangsa, 942954, menantu Jayagiri, Limbur Kancana atau Sang Mokteng Galuh Pakuan. Putra Pucukwesi, 954964, Rakean Sunda Sembawa atau Prabu Munding Ganawirya Tapak Manggala Jaya Satru, 964973, Rakean Jayagiri atau Prabu Ulung Gadung atau Sang Mokteng Jayagiri, 973989, Rakean Gendang atau Prabu Jayawisesa, 9891012, Sang Hyang Ageung atau Prabu Dewa Sang Hyang atau Sang Mokteng Patapan, 10121019, Galuh, Sri Jaya Bupati atau Prabu Satya Maharaja Sri Jaya Bupati Jaya Manahen Wisnumurti Samarawijaya Buana Manadala Leswara Nindita Harogowardhana Wikramatungga Dewa. 10191042, Pakuan. Prabu Dharmaraja Jaya Manahen Wisnumurti Sakala Sunda Buana, 10421064, Galuh, Prabu Langlang Bumi atau Sang Mokteng Kereta, 10641154, Pakuan, Rakean Jayagiri atau Prabu Menak Luhur Langlang Bumi Susah, 11541156, Pakuan. Prabu Dharmakusuma atau Sang Mokteng Winduraja, 11561175, Galuh, Prabu Guru Dharma Siksa Paramarta Mahapurusa atau Guru Dharmakusuma atau Prabu Sang Hyang Wisnu, 11751297, di Songgalah tahun 1175-1187, di Pakuan tahun 1187-1297, Prabu Raga Suci atau Rakean Songgalah, 1297-1303, Songgalah, Prabu Citragada, 1303-1311, Pakuan, Prabu Lingga Dewata, 1311-1333, Kawali, Prabu Aji Gunawisesa, 1333-1340, Kawali, Prabu Raga Mulia Luhur Prabawa atau Sang Aki Kolot, 1340-1350. Kawali, Prabu Lingga Buana Wisesa atau Prabu Maharaja atau Sang Mokteng Bubat, 1350-1357 M, Kawali, Prabu Bunisora, 1357-1371, Kawali, Niskala Wastu Kancana atau Prabu Raja Wastu atau Sang Mokteng Nusalarang, 1371-1475, Kawali. Ningrat Kancana atau Prabu Dewa Niskala atau Sang Mokteng Gunatiga, 1475-1482, Kawali, Sri Baduga Maharaja, 1482-1521, Galuh dan Pakuan. Berdasarkan naskah-naskah kuno, baik sekunder maupun primer, di wilayah Galuh terdapat beberapa kerajaan kecil. Sayang memang, bahwa kerajaan-kerajaan ini tak meninggalkan bukti otentik seperti prasasti atau bangunan fisik lainnya. Dalam laporan yang disusun tim peneliti sejarah Galuh, 1972, terdapat sejumlah nama kerajaan sebagai berikut: Kerajaan Galuh Sindula, Kerajaan Bojong Galuh, berlokasi di Lakbok dan beribu kota Medang Gili, tahun 78 Masehi. Kerajaan Galuh Rah yang berlokasi di Brebes ibu kota Medang Pangramesan, Galuh Kalangon berlokasi di Roban beribu kota Medang Pangramesan, Galuh Lalean berlokasi di Cilacap beribu kota di Medang Kamulan, Galuh Pataruman berlokasi di Banjarsari beribu kota Banjar Patroman. Galuh Kalingga berlokasi di Bojong beribu kota Karangkamulian, Galuh Tanduran berlokasi di Pananjung beribu kota Bagolo, Galuh Kumara berlokasi di Tegal beribu kota di Medang Kamulan, Galuh Pataka berlokasi di Nanggalacah beribu kota Pataka, Kabupaten Galuh Nagara Tengah berlokasi di Cineam beribu kota Bojong Lopang kemudian Gunung Tanjung. Kerajaan Galuh berada di Sungai Citarum sebelah barat dan Sungai Ciserayu serta sebelah timurnya Sungai Cipamali, Kali Brebes, dan ibu kota Galuh. Pernah terletak di beberapa kota, yakni Ciamnis, Karangkamulian, Cijeungjing, Kawali, Songgalah, dan Songgalah. Pada awalnya yang berkembang di kerajaan Galuh adalah agama Hindu dan Buddha.
Hal ini dapat dilihat di beberapa corak dari peninggalan sejarah kerajaan Galuh. Namun, Galuh tidak terlalu menunjukkan keeksistensian agamanya seperti di daerah Jawa Tengah. Barulah pada akhir abad ke-16 kerajaan Galuh mulai memeluk agama Islam. Awalnya Sang Pangeran Mahadikusuma, Maharaja Kawali, alias Apun Dianjung adalah seorang ulama yang mendapat kepercayaan Islam di Cirebon. Ia mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Tanduran, sehingga Ujang Ngekel putra dari Prabu Cipta Sanghyang, Raja Galuh jatuh cinta pada putri Tanduran. Namun, karena Ujang Ngekel yang beragama Hindu dan Tanderan yang beragama Islam tidak bisa mempersunting gadis pujaannya, akhirnya, Ujang Ngekel dipersilakan untuk datang ke Cirebon dan Sultan Cirebon beserta Pangeran Mahadikusuma menawarkan apakah ia bersedia untuk memeluk agama yang sama dengan Tanduran. Ujang Ngekel pun bersedia dan diberi gelar Prabu Galuh Cipta Permana, kemudian ia naik tahta dan berkuasa di Gara Tengah. Kesultanan Cirebon juga mempersilahkan Ujang Ngekel untuk melakukan adat istiadat kebiasaan leluhur kerajaan Galuh meski sudah memeluk agama Islam. Keruntuhan kerajaan Galuh, konon kerajaan Galuh tidak mengalami keruntuhan, tapi kembali bergabung dengan kerajaan Sunda. Dari sanalah terbentuknya kerajaan Pajajaran. Namun, wilayah Galuh Pangauban, Ciamis Selatan, ingin membentuk kerajaannya sendiri yang dirancang, Pucuk Umum, dibantu pembangunannya oleh Kamalarang dan masyarakat Pakidulan, berlokasi di tengah hutan, lalu kerajaan tersebut dikelilingi pagar tanaman berduri oleh Prabu Haur Kuning, dibangun alun-alun dan sebuah keraton yang sederhana, serta ada 7 rumah bagi menteri dan pegawai kerajaan yang dianggap penting. Kerajaan dihuni pendatang dari rakyat Bagolo dan Kamulian Maratama, Mara II, dan Mara III yang setia pada Prabu Haur Kuning. Tahun 1516 Pucuk Umum tertarik pada ajaran Islam, pernah memimpin pasukan ke Malaka membantu Patih Yunus dari Kesultanan Demak, tapi Pucuk Umum tidak tertarik diangkat menjadi pimpinan agama Islam karena harus menaklukkan kerajaan Pajajaran, sementara Pajajaran itu adalah eyangnya. Keputusan tersebut membuat Pucuk Umum dan istrinya dibuang ke ujung kulon. Pada tahun 1618, Mataram melakukan penyerangan dan menaklukkan Galuh. Kemudian pergantian gelar ratu menjadi adipati yakni bupati di bawah kekuasaan Mataram. Namun, penyebab keruntuhannya pun masih gelap hingga kini.